Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 522. Kedatangan orang-orang penting, para pimpinan-pimpinan perusahaan, yang tak sedikit jumlahnya, telah mengagetkan banyak orang di situ. Para pegawai-pegawai konter tersebut jadi terperangah semua, melihat bos-bos perusahaan menghormati seorang pemuda yang penampilannya hanya biasa. Termasuk Fiona, mantan kakak kelasnya Kenshin, yang berdiri di situ. Fiona yang bersama temannya Siska, terkaget sekali dibuatnya, tak mengerti apa maksudnya, hingga Siska bertanya, "Fiona, apa kamu nggak merasa aneh dengan mantan adik kelasmu itu? Kok banyak orang penting yang menemuinya? Bahkan ada pengacara yang terkenal turut pula mengenalnya. Memangnya siapa Fiona?" Siska bertanya pada temannya, terheran-heran sekali dirinya. Fiona pun menjawabnya, "Aku juga sama Siska, ingin tahu seperti kamu. Aku pun tak mengerti." Di tengah itu Kenshin berjalan. Dengan mengajak Iwan, Kenshin berkata, "Wan, ikut gua Wan ke sana." Iwan pun mengiyakan. Sedang Merlin nampak ketakutan, karena Rian dan teman-temannya didatangi banyak orang. Bos-bos pemimpin perusahaan lagi marah-marah ke Rian. Marah-marah pula ke Once dan Dani. Serta juga Andrea yang di situ. Merlin pun merasa aman, sebab bersama Om Morinya. Kemudian Merlin pun mendengar salah satu orang di situ bicara pada teman-temannya, "Jadi kalian semua yang memukul dan mengeroyok tuan muda, bahkan menuduh tuan muda pencuri. Biar dihakimi pengunjung mall di sini. Kalian juga security dan pengawalnya. Jangan sampai ada yang merasa aman. Memukul tuan muda berarti memukul kita semua." Pak Michael pun bicara pada Bang Hotman. "Bang Hotman, tolong awasi dan jangan sampai lolos mereka ini. Pastikan tak ada permainan hukum nantinya. Kita semua ingin mereka di penjara, sebab sudah memfitnah tuan muda." Pak Andi juga sama, ikut bicara pula. "Jadi kamu ini yang bernama Rian Mario Dandi. Jangan sok berkuasa dan kaya. Lantaran ayahmu orang kaya. Sekarang lihat sendiri, relasi-relasi bisnis ayahmu menarik diri. Tak mau ikut kerja sama. Kalau nggak ada hukuman, sudah aku balas kamu dengan ku lempar sandal ke mukamu. Beruntungnya ada polisi yang akan membawa kalian." Pak Andi nampak marah sekali. Begitu pula dengan Pak Henry, mertuanya Kenshin sendiri, yang bicara langsung dengan Pak Breno. Pak Henry itu berkata, "Hei Pak Breno, kalau punya anak dididik yang benar. Jangan mentang-mentang punya harta, anaknya dibiarkan pamer-pamer kemewahan. Berbuat seenaknya, bersikap kasar pada orang. Lihat itu tuan muda, ayahnya 1000 kali lebih kaya dari Anda. Tapi tuan muda hidupnya sederhana. Tak pamer-pamer harta, seperti anak Anda ini, dan juga teman-temannya. Lihat sekarang akibatnya, buah tak jatuh dari pohonnya. Sekarang Anda menanggung hasilnya, hasil perbuatan anak Anda yang sombong ini." Merlin, Fiona dan Siska pun mendengarnya. Sebab Pak Henry bicara dengan kerasnya, Merlin pun makin penasaran dirinya. Hatinya bertanya-tanya, apa maksudnya? 1000 kali lebih kaya dari ayah Rian. Apa ayahnya sekaya itu? Merlin pun nampak tegang, seakan tak percaya. Namun tiba-tiba, hatinya bicara sendiri. Tapi, sepertinya itu ada benarnya. Seperti masuk akal sekali. Sebab dia dipanggil tuan muda oleh orang-orang yang penting itu. Serta banyak sekali di sini nama-nama perusahaan dan bos-bos yang datang menghormati. Merlin melihat Kenshin, laki-laki yang berhandphone jadul itu. Memang penampilannya biasa, tak seperti orang kaya. Merlin pun melihat Kenshin lagi, yang sedang mendatangi Namira, cleaning service yang diremehkannya, yang tadi dilemparnya mangga. Fiona dan Siska pun sama, melihat Kenshin juga, sedang Kenshin yang menghampiri Namira. Kenshin pun bicara, "Oh ya Mbak, kenalkan nama saya Kenshin. Dan ini teman saya namanya Iwan. Kita sama-sama cleaning service. Sama kerja seperti mbaknya. Ini saya mau bilang, setelah ini mbaknya dan teman-temannya tak usah kerja lagi di sini. Tapi mbaknya pindah ke tempat yang lebih baik, yang pimpinannya mengerti bawahan, dan tak seperti mereka itu. Semena-mena sekali.
Nanti mbaknya bisa kerja bersama Iwan. Itu bosnya Pak Andi. Orangnya baik dan mengerti. Kalau bisa besok sekalipun, mbaknya bisa langsung masuk. Kenshin pun memanggil Pak Andi. Pak Andi pun menghampiri. Lalu Kenshin bicara, "Oh ya Pak Andi, saya minta di perusahaannya Pak Andi, agar bisa menambah pekerja cleaning service-nya." Pak Andi pun menjawabnya, "Siap Tuan Muda, perusahaan bisa menerima sebanyak orang yang kerja di sini." Namira pun terhenyak mendengarnya. Pandangannya terheran melihat Kenshin. Cowok ini bisa memerintah bos perusahaan. Padahal tadi bukan siapa-siapa. Dikiranya laki-laki biasa. Tak kaya seperti Rian atasannya. Namira pun bertanya, "Tapi mas ijazah saya hanya SMP. Saya tak punya ijazah SMA." Pak Andi bos perusahaan itu yang menjawabnya. "Mbaknya sudah nggak usah pikirkan ijazah segala. Kalau Tuan Muda yang bilang, mbaknya tinggal masuk kerja." Pak Andi tersenyum ke Namira. Iwan pun juga sama. Iwan malah bicara, "Sudah mbaknya sekarang bilang ke teman-temannya, kalau mau berpindah kerja, sekarang adalah saatnya. Mumpung ada Pak Andi, dan juga tempat ini, besok mungkin akan berhenti." Mbaknya kan sudah dengar sendiri kemarahan orang-orang itu tadi. Kemudian Kenshin berjalan menuju ke Bang Hotman. Kenshin bicara masalah Siska yang dipecat kerja, ijazahnya ditahan, dan harus membayar denda. Bang Hotman pun langsung berkata pada Rian yang di depan itu, "Hei lu pemuda belagu, apa lu baru saja memecat pegawai kontermu? Lantas lu mengancam menahan ijazahnya dan meminta uang tebusan. Kalau itu benar adanya, saya akan menambah dengan pasal pemerasan. Kontermu akan ditutup. Dan Anda Pak Breno juga sama. Saya akan tuntut pidana dan perdata kalau tidak menyerahkan ijazahnya pegawai itu." Bang Hotman pun bertanya, "Tuan Muda siapa nama pegawainya?" Kenshin pun memberitahukan, dan Bang Hotman langsung bilang, "Oh ya siapa yang namanya Siska. Segera maju ke sini." Siska pun kaget dirinya. Tiba-tiba dipanggil pengacara itu. Siska jadi nervous sekali, dan meminta Fiona menemani. Fiona pun mengiyakan, dan Siska maju ke depan. Bang Hotman bertanya, "Jadi mbaknya yang tadi dipecat kerja Rian Mario Dandi ini, dan diminta uang tebusan untuk mengambil ijazahnya?" Siska menjawabnya, "Iya Bang Hotman itu benar." Bang Hotman pun bicara lagi. "Gimana Pak Breno? Korbannya sudah mengaku. Apa Pak Breno mau saya tuntut juga?" Pak Breno yang belum tahu hal itu langsung bicara pada bawahannya, "Cepat ambil ijazahnya, kembalikan ke pegawai itu." Bang Hotman pun bilang, "Bagus kalau begitu, Anda mau kerja sama." Tak lama kemudian, ijazahnya Siska pun diberikan. Bang Hotman berkata lagi, "Oh ya mbaknya berdua, jangan khawatir kalau dipecat kerja dari sini." Bang Hotman mengira Fiona juga kerja di konter ini. Kemudian Bang Hotman melanjutkan bicara, "Kalau tak kerja di sini, hal itu tak perlu dirisaukan. Sebab mati satu tumbuh seribu. Masih banyak pekerjaan yang tersedia. Jauh lebih besar dari tempat ini. Mbaknya bisa pilih yang mana saja dari perusahaan yang mbak sukai. Mumpung di sini ada bos-bosnya langsung. Tinggal bilang langsung diterima kerja. Apalagi Tuan Muda yang minta, pasti langsung disetujui. Tapi ingat, jangan tertarik sama Tuan Muda. Sebab Tuan Muda sudah ada yang punya." Hahaha. Bang Hotman tertawa. Kenshin pun bicara pada Siska dan Fiona, "Iya kalau mbaknya berminat, pilih saja mana yang disuka. Itu ada nama-nama perusahaannya di baju yang dikenakan pegawai di situ. Waduh bukan main. Tempat ini seperti bursa kerja mendadak. Banyak nama-nama perusahaan besar di tempat ini." Ketika ditunjukkan Kenshin, Fiona dan Siska pun deg-degan sekali. Seperti tak percaya, mendapat tawaran yang tiba-tiba begini, yang terasa istimewa sekali. Siska dan Fiona pun sampai bingung memilih. Hal itu juga memicu pegawai konter lainnya jadi tertarik ingin pindah kerja. Termasuk Bu Ratna supervisor konter ini, yang sangat tak suka dan muak dengan Rian. Bu Ratna pun nekat menghampiri Kenshin untuk bertanya, apakah ada juga lowongan kerja untuknya. Kenshin pun menjawabnya, "Silahkan Bu Ratna, saya kira ada. Dan Bu Ratna silahkan datangi pimpinan yang di situ, bilang dari saya." Mendengar hal itu, Ibu Ratna pun sangat senang. Bawahannya pun ikut pula, ingin melakukan hal yang sama. Kemudian Bu Ratna bilang, "Oh ya, apa masnya mau servis handphone ini ya?
Sini-sini saya berikan ke servis sebelah. Teman saya itu ahlinya memperbaiki handphone lama. Bu Ratna pun tak peduli akan Pak Breno dan Rian. Kenshin pun memberikan handphone jadulnya. Merlin melihatnya. Fiona dan Siska pun sama. Kemudian, Rian, Mario dan Di, serta juga Once dan Dani, serta security dan pengawalnya, dibawa ke kantor polisi. Karena bukti pengeroyokan dan pemukulan ke Kenshin sudah didapatkan dari CCTV counter ini. Setelah itu Kenshin menelpon adiknya Nita. Kenshin bicara, "Nita, entar kamu jemput Kak Kauria. Kak Kenshin lagi ada perlu ini." Nita pun menjawabnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya